Pernah nggak sih Anda capek banget nyari klien lokal yang nawarnya sadis? Padahal di luar sana ada ribuan orang yang rela bayar 10 kali lipat untuk hasil kerja yang sama persis. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu taktik cerdas, namanya arbitrase AI. Kita akan manfaatin celah harga antara pasar barat dan Asia buat dapetin keuntungan yang gede. Dan bagian terbaiknya, Anda nggak perlu skill coding dan nggak perlu modal besar. Oke, mari kita bedah dulu masalahnya. Banyak banget talenta AI hebat yang kejebak di sini nih. Kerjanya keras, hasilnya bagus, tapi bayarannya kok segitu-gitu aja. Nah, inilah yang disebut jebakan pasar lokal. Kompetitif banget dan seringkali nilai keahlian kita itu nggak dihargai semestinya. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, kita punya klien lokal yang fokusnya seringkali cuma satu. Neken harga serendah mungkin. Di sisi lain, ada klien global, misalnya dari Amerika atau Eropa. Mereka itu fokusnya ke nilai, ke hasil. Dan mereka bersedia bayar mahal untuk itu. Bayarannya bisa sampai 10 kali lipat. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan pasar lokal ini? Gimana caranya kita bisa mulai main di panggung global dan menjangkau klien-klien yang siap bayar mahal itu? Nah, ini dia jawabannya. Semuanya ada di konsep ini, arbitrase AI. Ini bukan sekadar teori ya, ini adalah model bisnis nyata yang memanfaatkan sebuah celah yang udah ada di pasar global. Anggap aja ini jembatan Anda menuju profit yang jauh lebih tinggi. Jadi, intinya tuh begini, arbitrase AI itu pada dasarnya seni beli murah, jual mahal. Anda manfaatin fakta kalau biaya operasional dan jasa di Asia itu jauh lebih rendah dibanding di Barat. Anda masuk di tengah-tengahnya dan Anda ambil untung dari selisih harganya. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas di mana letak peluang emasnya. Lihat deh, betapa jauhnya perbedaan biaya standar untuk layanan AI yang sama antara pasar Barat dan Asia. Celah inilah yang jadi sumber profit kita, besar banget dan sangat nyata. Posisi Anda dalam model ini tuh krusial banget. Anda nggak harus jadi orang teknisnya, nggak harus jadi yang bikin AI-nya. Anda cukup jadi jembatan penghubungnya. Anda menghubungkan permintaan mahal dari Barat dengan penawaran murah dari Asia. Dan Anda yang kantongin selisihnya. Cerdas kan? Oke, kita lanjut ke bagian praktisnya. Gimana cara bangun bisnis ini? Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah memilih medan perang Anda. Jangan asal jual jasa AI yang umum. Anda harus fokus ke niche yang nilainya tinggi. Ini beberapa contoh konkretnya. Misalnya otomatisasi AI untuk agen real estate atau pembuatan ChatGPT custom untuk bisnis. Bisa juga produksi iklan video pakai AI. Ini semua adalah kategori dengan high RPM. Atau gampangnya ini adalah area di mana klien global itu rela bayar mahal banget karena nilai yang mereka dapatkan buat bisnis mereka juga tinggi sekali. Mungkin ada yang mikir, tapi kan saya nggak bisa coding. Tenang. Bagian terbaik dari strategi ini adalah Anda nggak perlu pegang toolsnya langsung. Anda itu manajernya, bukan teknisinya. Prosesnya sebenarnya simpel. Pertama, cari vendor atau freelancer jagoan di platform lokal yang bisa ngerjain tugas teknisnya dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, dan ini kuncinya, lakukan kontrol kualitas yang super ketat. Pastikan hasil akhirnya itu punya standar kualitas premium ala Barat meskipun dikerjakan dengan biaya Asia. Oke, Anda udah dapat 1 klien, 2 klien, terus apa selanjutnya? Tujuan akhirnya bukan buat nyiptain pekerjaan baru untuk diri sendiri ya, tapi untuk membangun sebuah sistem yang bisa jalan dan menghasilkan profit kalau bisa secara otomatis. Coba bayangin skenario ini. Tiba-tiba dalam 1 hari Anda dapat 10 orderan. Siap nggak nanganinnya sendirian? Kalau nggak, sistem Anda bisa langsung ambruk. Nah, inilah tantangan soal skalabilitas. Dan ini solusinya. Anda bisa mulai bangun tim kecil untuk nanganin berbagai aspek pekerjaan. Atau bisa juga pakai berbagai tools otomatisasi buat merampingkan alur kerja. Dari mulai terima order sampai pengiriman hasil. Dengan begitu, bisnis tetap jalan, profit terus ngalir, dan Anda punya lebih banyak waktu luang. Pada akhirnya, dunia digital itu luas banget dan penuh peluang. Tapi kemenangan itu bukan buat mereka yang kerja paling keras, melainkan buat mereka yang paling jeli. Jeli melihat dan memanfaatkan celah yang ada. Jadi setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda.
Di tengah pasar AI yang terus berkembang pesat ini, celah mana yang akan Anda temukan, Anda bangun jembatannya, dan Anda manfaatkan untuk keuntungan Anda.